Kemudian ya itulah asal muasal makhluk yang dijelaskan dalam salawat Jauharatul Kamal. Allahumma salli wa sallim ala ainir rahmat ar-rabbaniyah. Ya, sumber rahmat dari Allah. Wal yaqutatil haidati bi markazil fuhumi wal ma'ani. Yang mana cahaya tersebut bagaikan permata yakut yang di dalamnya tersimpan pemahaman dan makna-makna. Artinya ilmu zahir, batin dan batinul batin ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Jelas? Insyaallah. Baik, kita lanjut. Wa nuril aqwan al-mutakawwinatil adami. Jadi cahaya kehidupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang melingkup pada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya Nabi itu ya, menjadi asrar, menjadi hal yang sangat-sangat rahasia, sehingga alam dan semuanya ada karena di situ ada diri Nabi, ada cahaya Nabi. Yang selanjutnya menjadi ruh, sehingga ada alam fisik, ada alam rohani. Ketika rohnya dicabut, mati fisiknya. Kalau sudah mati fisiknya, tidak guna apa-apa. Jadi segala sesuatu bisa berguna dan manfaat kalau di situ masih ada rohnya. Roh itu cahaya. Jadi cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya al-mutakawwinatil adami, diwujudkan oleh Allah juga dalam bentuk manusia. Jadi Nabi itu walaupun bentuknya manusia, tapi aslinya benar-benar cahaya. Makanya kalau Nabi berjalan di siang matahari yang sangat terik, Nabi tidak punya bayangan. Kalau kita kan punya bayangan. Nabi tidak punya bayangan. Kenapa? Andaikan tidak ditutup cahaya Nabi itu, maka cahaya matahari akan mati. Makanya ya karena agar supaya kehidupan ini bisa jalan, maka dibungkus rapat, sehingga yang memancar sangat sedikit. Kenapa? Ya itu tadi. Jangankan cahaya lampu ini, cahaya matahari, kalau cahaya Nabi tidak dihalangi oleh Allah, tidak diberi hijab, cahaya matahari pun padam. Itu. Kembali kepada hakikat Ahmadiyah, ya. Hakikat Ahmadiyah itulah yang selanjutnya disebut hijabul akbar bainal khaliqi wal makhluk. Jadi cahaya Nabi ya menjadi pembatas antara cahaya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah dan zatnya dan cahayanya dan semua rahasia-rahasianya, maka disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi payungnya, menjadi pemisahnya. Kenapa? Kalau tidak dipisah, langsung hilang semuanya tanpa bekas. Oleh karena itu, ya untuk ya, tapi ini jangan bicara sekarang. Sedikit tak bocorin. Lah iya. Alhamdulillah. Salawat Fatih. Kalau kita bacakan, kan gitu kan? Cepat loh. Iya, sampai cepat dan sebagainya. Bahkan ada yang mampu baca 100.000 dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa? Cahaya. Ketika orang itu cahayanya yang dominan, maka cahaya dengan cahaya jadi bukan perkara repot. Kecepatan cahaya berapa?
23 juta kilometer lebih, ya. Kecepatan cahaya per detik 23 juta kilometer per detik. Itu kecepatan cahaya. Kalau kecepatan suara 25.000 kilometer per detik, itu kecepatan cahaya. 25.000 kilometer per jam kecepatan cahaya. Sehingga ada pesawat supersonik dengan kecepatan cahaya. Ya, kalau pesawat terbang menggunakan kecepatan tersebut, maka terjadilah ledakan di udara. Coba kalau ini dijelasin dan jelasin jauh dulu kapan? Jadi para ikhwan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari cahaya yang selanjutnya menjadi ruh, dan ruh Nabi inilah menjadi induk seluruh ruhnya makhluk yang ada. Pada ruh tersebut sudah tersimpan segala sesuatu yang diperlukan untuk adanya kehidupan di alam semesta, berupa ilmu, makrifat, asror, dan macam-macamnya, hujur, tajalliyat, ilmu-ilmu yang khusus sampai yang umum itu sudah ada dalam diri Rasulullah. Dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memancar pada seluruh makhluk. Yang tahu sadar kalau ilmunya dari Nabi, walaupun tidak belajar langsung pada Nabi. Sehingga untuk menguatkan ilmu itu, maka disambunglah dengan Nabi, caranya berselawat kepada Nabi. Ini. Dan karena itu kalau ingin punya ilmu yang banyak selawatnya. Ya kalau malas baca selawat, ya ilmunya ada tapi tidak ada isinya. Ya, ilmu kosong kelompok. Tidak ada ruhnya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dalam selawat Jawahirul Kamal, wa nuril akwan, Nabi itu adalah cahaya bagi alam semesta. Dan itu yang bukan ngarang-ngarang, ada dalam Al-Quran, di mana Allah menyatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang memberikan cahaya kepada seluruh makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Bismillah. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Cahaya itu bagaikan miskah, lampion ini yang yang kenapa kok kelihatan bagus lampion tersebut, lampu kelap-kelip kok dengan fiha misbah, karena di dalamnya ada sumber cahaya. Al-misbahu fi zujajah, yang cahaya itu dibungkus oleh Allah dalam tabung kaca. Makanya kalau saya ibaratkan ada lampu hias, itu luarnya. Coba lampu hias ini tidak terbit, tidak hidup, lampu dalamnya bagus tidak lampu hias? Nggak bisa hidup. Jadi lampu hias itu bisa bagus karena di dalamnya ada sumber cahaya. Yang mana sumber cahaya ini? Agar supaya tidak membakar kepada yang dibungkus dengan kaca, ya bolang itu. Lampion, bolang, di dalam bolang ada apa? Apa namanya? Bukannya apa? Tembakau ini apa? Ya, kawat pijarnya. Kawat pijarnya ini bukan kawat itu yang bercahaya, tapi karena ada aliran yang bernama strom listrik, maka memancarlah cahaya. Ketika listriknya hilang, hilang juga cahayanya. Itu ibarat yang lebih mudah, dan ini Al-Quran yang
Dan Allah menyatakan nurun ala nur, cahaya berlapis cahaya. Sehingga yang ini kalau dijelaskan sepanjang hidup kita tidak pernah selesai. Bukan hanya semalam, sepanjang hidup kita ini dijelaskan tidak akan pernah selesai. Karena apa? Ini menyangkut ilmu, ya, menyangkut lautan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut saya. Kemudian ya kita potong-potong, artinya tidak dijelasin semua biar cepat selesai. Kalau Anda banyak membaca selawat ini, dengan sendirinya masuk nanti ilmunya. Ya, ilmu yang tidak perlu dijelaskan. Karena apa? Penjelasan kayak gini ini sampai di rumah lupa. Ya, kenapa kok lupa? Ya, bisa saja macam-macam ukurannya kecil. Sehingga filenya hilang. Jadi kena file lagi, ketimpa file hilang. Yaitu kalau RAM-nya kan kecil. Itu jadi hilangnya ini karena filenya kecil. Ada lagi filenya gede, kena virus. Hilang juga. Masya Allah. Banyak penghambatnya saya. Di Zawiyah kalau pikir la ilaha illallah, nangis. Oh, sampai di rumah buka HP keluar gambar. Hilang lagi. Nah, ini virus. Siapa itu? Virus. Ini virus. Kalau dibiarkan tidak cepat ditutup, ini virus lanjut. Digerogoti ilmu robbani yang ada di dalam hatinya, hilang ini, hilang itu. Yang kemarin baca 1 juz tinggal setengah juz, dibuka lagi, ada lagi di luar tambah ingat. Yang kemarin baca ini hilang sama sekali. Kemudian biasa baca selawat sekian, kurang lagi, terus. Makanya kalau ada virus jangan dibuka biar tidak hilang file-file yang ada. Bahkan puncaknya bukan yang rusak, bukan hanya filenya, HP-nya rusak semua, kebakar. Pengalaman ini kalau kena virus. Termasuk juga kita kalau kena virus seperti itu, na'udzubillah, harddisknya hilang, harddisknya rusak. Apa? Tercabutnya iman. Jadi kalau sudah tercabut iman, orang itu sudah mati hatinya. Na'udzubillah. Makanya kenapa aku harus berthariqah? Karena kalau orang tidak berthariqah tidak akan wiridan, tidak akan mengingat Allah. Kenapa orang thariqah harus ngaji? Ya kalau hanya baca la ilaha illallah gampang, tapi tidak tahu maksudnya, sehingga kayak hadir kamu kayak ayat Quran ya seperti keledai bawa buku. Ada bapaknya enggak? Keledai bawa buku. Ada gunanya enggak? Enggak ada, enggak bisa baca. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nurul akwan al-mutakawwina bil adami, yang selanjutnya dikeluarkan ke alam dohir dalam bentuk manusia. Adami, anak cucu Adam, bukan anak cucu kera. Yang mengatakan manusia berasal dari kera itu Darwin, orang Yahudi. Kenapa? Baca Quran dibongkar rahasia Yahudi. Di antara orang Yahudi ada yang jadi kera dan jadi babi. Karena kalau dikatakan manusia dari babi tidak bisa repot nyambungnya, maka kera bentuknya yang mirip. Maka dibuatlah teori evolusi yang katanya makhluk pertama yang hidup melata berkaki 4, selanjutnya berdiri jadilah kera ini. Kemudian kera yang paling pintar terbaik selanjutnya berubah jadi manusia. Yang jadi heran, simpanse sampai sekarang masih ada.
Kalau memang simpanse jadi manusia, kenapa kok tidak jadi manusia semua? Ini para ikhwan rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, cahaya kehidupan, cahaya alam semesta yang berwujud manusia, sahibul haq, sahibul haq ar-rabbani. Sahib artinya mempunyai atau pemilik. Ya, sahib itu diantara artinya pemilik. Al-haq ya, atau sahib ini pemilik atau pemangku. Al-haq kebenaran, atau juga agama itu adalah al-haq ar-rabbani yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tampil di muka bumi sebagai manusia yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan, untuk memberikan contoh agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya dikenal dengan dinul Islam, yang oleh Allah dalam Al-Quran dikatakan inna dina indallahil Islam. Al-Barqil Asqa, yang mempunyai kecepatan kilat cahaya. Jadi Al-Barq, kilat apa? Petir. Nah, petir punya cahaya yang sangat cepat. Karena kecepatannya itulah, jadi kecepatan perjalanan cahaya petir dari positif menuju negatif, terjadi loncatan cahaya yang bagaikan apa kecepatannya bagai al-barqil asqa, seperti sekedip mata. Gara-gara itulah timbul ledakan jedar. Kenapa kok panjang? Mantul ke gunung satunya, dari gunung satunya mantul ke gunung yang lain, masing-masing mantul-mantul, terjadilah simpang siur pantulan suara, dan itulah suara petir. Jadi agama ini masuk ke dalam hati manusia, hidayah dari Allah bagaikan cahaya kilat tadi. Ketika Allah menghendaki kayak gitu, tetapi ya kan ada tetapinya. Kasih balas tetapi. Jadi ada yang kena apa itu bisa hancur, tapi ada yang tidak bisa hancur. Jadi ada orang kasih hidayah langsung lebur hatinya, tapi ada yang di depannya sudah ada petunjuk dari Allah, hatinya tidak mau bergeming. Ada apa tidak? Banyak. Abu Jahal itu bukan tidak tahu kalau Rasulullah itu Nabi, super tahu, super yakin. Abu Jahal bukan tidak tahu. Dikatakan Abu Jahal itu julukan dari orang Islam. Kenapa? Bodoh-bodohnya orang. Ngerti itu benar ditolak. Jadi bukan Abu Jahal nolak kenabian itu bukan karena bodoh. Itu apa? Ya di hatinya ada hijab. Apa? Hasud, iri. Kenapa? Masih familinya. Masa ke Muhammad kok tidak pada saya? Saya orang Quraisy juga, saya bangsawan juga. Sama dengan iblis. Bukan tidak tahu Nabi Adam itu apa? Khalifatullah fil ardh, tahu iblis. Cuma dah mau lengser, dah mau menerima kenyataan. Tadinya malaikat yang jadi khalifah pertama, jadi raja pertama dari para malaikat. Ketika jin diciptakan, Allah lengserkan. Ya, presiden malaikat dilengserkan. Jin yang jadi presiden. Ribuan tahun. Ganti lagi. Itu. Waktunya lengser dah mau. Ini. Jadi waktunya lengser tidak mau. Walaupun 2 periode sudah habis, tidak mau juga. Aduh, monopoli namanya itu.
Tuh. Takbir. Akhirnya setelah itu Allah ciptakan Nabi Adam dan iblis ngelihat apa kekurangan Adam. Nyari-nyari. Tapi yang tidak bisa dimasukin iblis hatinya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Disitulah Allah meletakkan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bisa dimasukin oleh iblis. Setelah wujud manusia sempurna, Allah panggil semuanya. Kemudian Allah kasih ilmu kepada Nabi Adam tentang alam semesta. Nama-nama kegunaannya Nabi Adam tahu. Jin tidak tahu, malaikat tidak tahu. Termasuk asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus diberikan kepada wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tsumma aradahum. Kemudian ditawarkan kepada para malaikat, kepada para jin yang ada. Tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayo, kalau kamu memang benar, tunjukkan ilmu kamu harus bisa mengalahkan Adam. Malaikat takluk. Setelah itu Allah perintahkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Setelah itu Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud pada Nabi Adam. Malaikat tanpa babibu langsung fasajadu, langsung sujud malaikat. Apa Allah yang perintah? Illa iblis, kecuali iblis. Ya, iblis ini julukan, artinya iblis itu ragu. Jadi arti iblis itu ragu. Bingung. Loh, saya raja kemarin kok disuruh sujud? Katanya hanya boleh sujud kepada Allah, sekarang suruh sujud pada Adam. Ini. Kemudian dihijab. Ya, Allah ciptakan hijab sehingga iblis tidak mau terima kebenaran. Sehingga apa? Dia mengabaikan perintah Allah. Wastakbar, langsung merasa gede. Nah ini bahaya kalau sudah merasa gede, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling baik. Nah ini bahaya kalau sudah begini. Itu adalah selendang iblis. Kalau dipinjam akhirnya jadi iblis. Dan iblis dalam bentuk manusia lebih bahaya daripada iblis itu sendiri. Wa kana minal kafirin. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi Nabi adalah sahibul haqqir rabbani. Orang yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanggung, memegang al-haq, yaitu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Memegangnya, melaksanakannya dan menyebarkannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana al-haq rabbani tersebut al-barqil asghar, yang mempunyai kecepatan. Ya, kecepatan hidayahnya macam itu al-barq bagaikan kilat menyambar. Biwuzunil arbah. Dia mempunyai muatan keuntungan. Jadi kalau orang mengambilnya mendapatkan keuntungan. Al-maliyati yang sangat banyak. Likulli muta'arridin, bagi mereka yang mendapatkan penawaran. Ya. Arad itu pameran, arad khos, pameran khusus. Jadi dipamerkan, dijelaskan, ditampakkan, inilah kalau kamu mengambil agama Allah, kamu mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Bayangkan, satu amal kebaikan dapat 10 pahala. Itu pahala dasar, belum pahala-pahala yang lain yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi likulli muta'arridin, bagi siapapun juga yang mau menerima minal buhur, ya, apa? Lautan, wal awani, dan tempat-tempat atau telaga. Apa lautan itu? Yaitu hatinya para nabi. Jadi para nabi itu hatinya adalah lautan ilmu Allah, lautan rahmat Allah. Jadi pengalir dari Rasulullah ke Nabi Adam, ke Nabi Idris, ke Nabi Nuh, itu dari Rasulullah SAW. Jadi memancar sejak awal kehidupan sampai akhir. Jadi keuntungan yang berlipat ganda dipancarkan oleh Allah melalui hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ainur rahmah yang memancar sejak zaman azali sampai zaman kehidupan nyata, sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, bahkan setelah kiamat itu memancar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya diterima oleh buhur. Apa buhur? Hatinya para nabi dan para arifin. Wal awani, dan hatinya para wali. Jadi tidak langsung ke hati orang indah. Cuma karena kecepatannya tinggi, plek seakan-akan tanpa melalui birokrasi. Mampir dulu saya. Ya dari Allah kepada nabi. Oleh karena itu siapapun kalau tanpa nabi tidak bisa sampai kepada Allah. Jadi minal buhuri wal awani, ilmu Allah yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum sampai kepada seluruh manusia, dimampirkan dulu di hatinya para nabi dan para aulia setiap zaman, dan dari mereka memancar kepada hati setiap manusia. Jadi demikian. Wa nurul aqwan al-mutaqalli kulli al-maliyati li kulli muta'aridin min al-buhuri wal awani.